Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah Adinadian dengan NIM B91219880 dari KPI kelas A3 semester 5 menyampaikan infografis terkait dengan negosiasi dari pelatihan MC di SMA Maryam, Surabaya. Terkait dengan negosiasi. Apa sih itu negosiasi? Sering terdengar dalam telinga kita kata negosiasi. Negosiasi adalah suatu metode yang dilakukan sebagai bentuk dalam memperoleh suatu keputusan dan kesepakatan dengan melakukan sebuah diskusi. Jadi negosiasi dilakukan oleh dua belah pihak, antara pihak A dengan B, yang mana mereka sama-sama memiliki tujuan dan maksud masing-masing. Dengan tujuan yang berbeda, maka terjadi sebuah perdebatan yang mana harus dilakukan sebuah negosiasi agar keduanya sama-sama mendapatkan sebuah kesepakatan dan sama-sama menguntungkan dari kedua pihak, biar tidak ada yang namanya sebuah konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dalam tujuannya sendiri, negosiasi yaitu yang pertama mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi tidak ada pihak A yang lebih menang maupun pihak B yang lebih menang. Tidak ada yang seperti itu. Jadi semuanya menyatukan untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak ataupun lebih. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi dari kedua belah pihak yang mempunyai tujuan dan maksud masing-masing yang berbeda. Maka dengan adanya mediasi ataupun negosiasi ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi serta mengatasi sebuah konflik yang ada dari kedua belah pihak. Dalam negosiasi, ciri-cirinya ataupun identiknya sebuah negosiasi dalam kehidupan, yaitu yang pertama menggunakan cara pertukaran atau tawar-menawar yang berupa ide, gagasan maupun saran, sehingga dari ide, gagasan maupun saran tersebut bisa membentuk sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Kemudian ciri yang kedua, hampir selalu secara langsung, yaitu dengan menggunakan bahasa visual dan verbal. Jadi tidak ada negosiasi yang dilakukan secara di luar itu. Ada memang beberapa, tapi lebih efektif itu menggunakan verbal maupun menggunakan bahasa yang dipahami melalui lisan. Yang ketiga yaitu negosiasi biasanya menyangkut hal-hal masa depan. Artinya dalam sebuah negosiasi itu membahas terkait kedepannya, jangka pendek, jangka panjang, dan seterusnya. Jadi kesepakatan yang diadakan dalam sebuah negosiasi itu memberikan dampak pendek dan dampak panjang. Dampak pendek untuk kedepannya 1 minggu atau 1 bulan, kemudian jangka panjangnya 1 tahun dan sebagainya, agar sama-sama mendapat keuntungan. Kemudian yang terakhir adalah finalnya terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Pihak A nggak boleh pihak B kalah, pihak B juga nggak boleh menang, dan pihak A harus kalah. Jadi semuanya harus benar-benar mendapat keuntungan yang adil, sehingga tidak ada konflik yang berkepanjangan di antara keduanya. Yang mengatakan bahwa negosiasi terbaik adalah saat kedua belah pihak itu menjadi pemenang. Artinya kedua belah pihak sama-sama memberikan saran dan memberikan tawar-menawar yang saling menguntungkan dari kedua belah pihaknya. Tidak ada yang saling memusuhi dan tidak ada satu pihak yang menang. Jadi kedua pihak saling menang, adil dari kesepakatan tersebut, dan kemudian bisa menjalankan kehidupannya seperti biasanya tanpa ada sebenarnya konflik. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan sebuah negosiasi dalam hal kecil maupun hal besar. Tanpa disadari, keseluruhan kegiatan kita selalu dilakukan dengan sebuah negosiasi, apapun itu. Untuk mewujudkan sebuah harapan dalam diri kita, kita juga harus melakukan sebuah negosiasi. Bagaimana lebih baiknya dari sebuah permasalahan yang ada dalam diri kita. Apa kita harus memilih pilihan A atau pilihan B? Seperti itu. Jadi, meski terkadang banyak hanya yang diikuti, tapi tidak berproses negosiasi. Kemudian penerapan negosiasi dalam pelatihan MC di SMA Maryam, yaitu kita dalam persiapannya beberapa kali kita rapat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau menyelesaikan penyusunan konsep dalam pelatihan tersebut. Kita sama-sama bertukar saran, bertukar ide, bertukar gagasan yang saling membangkitkan antara
kedua pihak atau antara pihak dalam kelompok kami. Sehingga keaktifan anggota dalam melakukan negosiasi bertukar pikiran itu menghasilkan sebuah ide yang baru yang saling menguntungkan serta membangun untuk mendapatkan sebuah jalan keluar, yang jalan keluar tersebut bisa dilaksanakan serta memudahkan dalam kelompok kita. Kemudian dalam pelatihannya pun kita juga melakukan negosiasi dengan para peserta terkait dengan pelatihan tersebut, praktek pelatihan, di mana kita memberikan dua pilihan. Yang pertama yaitu dengan melakukan praktek dari kita sendiri, kemudian para murid mengikuti. Kemudian yang kedua yaitu pilihan yang kedua yaitu kita membaca dengan teks. Jadi para murid dilatih untuk membaca teks sebagai latihannya. Dari persoalan tersebut kami negosiasi dengan para peserta dan mendapatkan bahwa mereka lebih memilih dengan membaca teks. Dengan itu kami juga menghargai bahwasanya mereka masih belajar, maka kita gunakan teks sebagai latihannya membaca teks MC. Mungkin itu hasil infografis dari negosiasi dalam kelompok kami ketika pelatihan MC. Apabila ada salah dan kekurangan saya minta maaf. Saya mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.